Hai siswa-siswi Stella, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat pagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang remote server, masih di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Setelah kemarin kita membahas instalasi sistem operasi jaringan, kali ini kita akan membahas remote server. Tentu yang akan kita gunakan atau resource yang akan kita gunakan adalah masih menggunakan sistem operasi jaringan yang kemarin sudah diinstal. Kemudian hari ini kita akan tambahkan dengan satu aplikasi, yaitu aplikasi Putih. Tapi sebelum kita ke sana, Bapak ingin menjelaskan dulu apa itu remote server. Kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah gambar server ya, icon server. Kemudian di sini adalah administrator jaringan. Kemudian antara dua resource ini, antara dua entitas ini, mereka bisa saling terhubung melalui satu aplikasi yang bernama dengan remote server, di mana nanti administrator jaringan itu akan meremote server yang ada di sini. Ya, remote server itu sendiri apa sih? Adalah sebuah server yang didedikasikan untuk menangani pengguna yang tidak padalan tapi membutuhkan akses jarak jauh. Ya, untuk itu maka diperlukanlah yang namanya remote server. Ya, dengan remote server ini nanti kita bisa meremote ya. Tahu kan ya, remote itu kan mengontrol ya, mengontrol. Sama lah seperti fungsinya ketika memegang remote TV, mengontrol TV, maka ini yang dikontrol adalah server. Hanya dengan remote server ini segala sesuatu menjadi lebih mudah, lebih efisien ya. Kenapa? Karena kita tidak harus berada di sisi server. Kita bisa berada jauh dari server. Kemudian keuntungan lainnya adalah selama masih terkoneksi jaringan dan menggunakan aplikasi yang memang direkomendasikan, maka keamanannya lebih terjamin. Contoh, pada kesempatan ini yang akan kita praktikkan adalah menggunakan aplikasi Putih ya, di mana aplikasi Putih ini nanti berfungsi sekali lagi untuk meremote server yang kita maksud. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke membuat konfigurasi remote server. Pertama kita buka aplikasi Putih ya. Pastikan bahwa nanti sebelum kita menggunakan ini ya, aplikasi Putih tersebut sudah terinstall di laptop atau komputer kalian masing-masing. Cara installnya mudah seperti halnya menginstal aplikasi-aplikasi lain ya. Kemudian kita klik ya, seperti ini. Akan tampil tampilan seperti ini, agak kecil ya, mudah-mudahan tetap kelihatan. Kemudian kita tekan IP yang akan kita remote, IP server ya, yaitu 192.168.1.1. kemudian yang lain biarkan portnya tetap 22, connection type-nya adalah SSH. Kemudian di sini close window and on exit, kita pilih only on clean exit. Ini sebenarnya nggak berpengaruh ya. Kita langsung ke open. Nah, ini di sini terdapat network error, software cost connection abort. Kita coba cek ya. Kenapa? Karena bisa jadi karena jaringannya tidak terhubung. Kita cek di sini, benar kan? Kita hubungkan dulu. Kebetulan Bapak di sini menggunakan akses WiFi. Ya, menggunakan akses WiFi sehingga nah ini sudah connect ya. Kita kembali buka Putihnya. Ini kita masukkan lagi. Kemudian open, nah, akan masuk seperti ini. Ini di sini seperti halnya kita masuk di aplikasi Mikrotik, kita ketik admin. Nah, akan muncul tampilan seperti ini.
Biasanya kalau baru pertama kali nanti akan ada konfirmasi, kita klik accept ya atau setuju. Nah, di sini kita klik atau kita ketik. Ini untuk pengujian. Ini sampai di sini ini sudah berhasil remote kita. Ya. Remote kita sudah berhasil. Hanya mari kita menguji apakah sesuai halnya seperti kita menggunakan router atau server yang ada di Mikrotik. Contoh misalnya saya ketikkan IP address, tulisnya harus benar ya. Sepertinya ada salah ya. Nah, seperti ini contohnya. Berarti pertama ini lihat IP yang kita tuju adalah ini yang bawah ini ya, 192.168. Ini adalah IP WiFi, artinya sudah berjalan dengan baik. Tampilannya pun sama. Sampai di sini konfigurasi remote server sudah bisa dikatakan berhasil. Jadi sangat mudah sebenarnya mengoperasikan remote server, tergantung nanti pada sistem operasi yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan Mikrotik. Bisa saja ini diterapkan di aplikasi sistem operasi Debian, Ubuntu, dan lain-lain. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi administrasi sistem jaringan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.